Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Hasim. Dalam video kali ini saya akan membahas kembali atau mereview kembali penjelasan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang pengujian pengendalian dan pengujian substansif. Di dalam pembahasan kali ini, adapun pembahasan pertamanya yaitu pengertian pengendalian intern. Menurut SAS 1 Section 320, pengendalian intern terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktiva, mengecek keakuratan dan kendala data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengendalian intern: yang pertama, menjaga kekayaan organisasi; yang kedua, menjamin keandalan data akuntansi; yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja; yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada penanggung jawab struktur pengendalian intern. Yang pertama, manajemen; yang kedua ada Dewan Komisaris dan Komite Audit, Board of Directors and Audit Committee. Yang ketiga ada audit intern. Yang keempat ada personal lain entitas. Yang kelima ada auditor independen. Yang keenam ada pihak luar lain. Selanjutnya, pengujian pengendalian. Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Pengujian pengendalian yang dilakukan berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu dalam LK. Contoh, penyimpanan surat berharga klien di dalam lemari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan direktur keuangan. Tipe pengujian pengendalian: pengujian pengendalian bersamaan dan pengujian pengendalian tambahan. Pengujian pengendalian bersamaan. Pengujian ini dilakukan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Bukti yang diperoleh hanya menghasilkan taksiran tingkat resiko pengendalian, dilaksanakan pada tahap perencanaan audit. Prosedur pengujian: yang pertama ada permintaan keterangan, ada pengamatan observasi, yang ketiga ada inspeksi, yang keempat ada pelaksanaan kembali. Pengujian pengendalian tambahan. Pengujian ini dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Selanjutnya, sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Sistem akuntansi atau siklus pendapatan harus dapat menyediakan adanya audit trail atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi dapat diperoleh melalui: pertama, penelaahan buku manual akuntansi dan sistem flowchart. Yang kedua ada mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi. Yang ketiga ada menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Selanjutnya ada pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi: yang pertama, otoritas yang tepat; yang kedua ada pemisahan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian akses, pemeriksaan dan pengecekan independen. Selanjutnya, pengendalian intern transaksi pembelian. Ada permintaan pembelian, ada order pembelian, laporan penerimaan barang, faks dari pemasok, voucher, ringkasan voucher, register voucher, laporan pelanggan bulanan dari pemasok, buku pembantu utang dagang, arsip voucher belum dibayar, arsip voucher yang sudah dibayar. Pengendalian intern transaksi pengeluaran kas. Dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas itu ada apa aja? Ada 4. Yang pertama, cek, ringkasan cek, file transaksi pengeluaran kas, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada pengertian pengujian substansif. Merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter. Pertama, penerapan PABU di Indonesia. Kesalahan penerapan PABU bisa berakibat angka pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari seharusnya.
Yang kedua, tidak diterapkannya PABU di Indonesia dapat mengakibatkan pemakai laporan keuangan salah dalam membuat keputusan. Yang ketiga, ketidakkonsistenan dalam penerapan PABU di Indonesia, mengubah prinsip akuntansi dan tidak memberikan pengungkapan mengenai perubahan dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat dibandingkan. Yang keempat, ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi, melakukan pisah batas tidak tepat atau tidak konsisten. Contoh, transaksi penjualan tahun 2011 dicatat sebagai penjualan tahun 2012. Yang kelima, perhitungan. Terjadi kesalahan dalam menyajikan angka karena kesalahan pekerjaan klerikal. Yang keenam, pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi. Yang ketujuh, pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam LK. Jenis pengujian substantif. Yang pertama, prosedur atau pengujian analitik, dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antar data yang satu dengan data yang lain. Dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif. Contoh, analisis rasio, analisis laba kotor, analisis terhadap LK, dan perbandingan. Yang kedua, ada pengujian terhadap transaksi rinci, prosedur pengusutan atau biasa kita sebut tracing. Yang kedua, ada prosedur pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Yang ketiga, pengujian terhadap saldo rinci. Pengujian ini difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang suatu saldo akun. Pengujian terhadap saldo rinci dilakukan dengan melakukan konfirmasi dan melakukan inspeksi. Contoh, audit meminta konfirmasi dari bank untuk saldo kas klien dan pada tanggal neraca. Konfirmasi merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jenis konfirmasi ada dua. Yang pertama, konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Pengujian substantif saldo dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan perusahaan normal, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Rekening yang berkaitan erat dengan piutang dagang adalah penjualan. Dalam pelaksanaan pengujian substantif, piutang dagang auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh dari konfirmasi dan menelaah dokumentasi yang dilakukan perusahaan klien. 25. Pengujian substantif aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Rekening nominal yang terkait dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, biaya perbaikan, dan biaya sewa gedung atau aset lainnya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.